Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak berterima kasih kepada kalian karena sudah mau mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, baca Al-Fatihah dalam hati, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, semuanya udah pada sarapan belum? Ya. Oke, jadi di sini Bapak ingin bertanya, sebelumnya kalian udah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Sudah belum? Udah. Ada yang udah, ada yang belum. Jadi Bapak akan menjelaskan ya. Jadi konseling kelompok itu merupakan upaya bantuan untuk memecahkan masalah siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok yang dimaksud seperti ini. Nanti tujuannya itu untuk mengentaskan masalah pribadi masing-masing anggota kelompok. Nah, di sini kurang lebih kita memiliki waktu 45 menit, kurang lebih. Jadi di sini Bapak sebagai pemimpin kelompok kalian, yang dimana Bapak di sini akan mengarahkan jalannya konseling kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok, dimana anggota kelompok ini berhak bertanya, mengutarakan masalah, dan membahas serta memberi pendapat terkait masalah anggota kelompok lainnya yang sedang dibahas masalahnya. Apakah dapat dipahami? Paham gak nih? Paham. Oke, selanjutnya mungkin kita kenalan dulu biar lebih akrab. Dari Bapak nih, nama sama panggilan sama hobi deh. Nama Bapak Muhammad Rizky, biasa dipanggil Rizky, Kiki, itu aja. Hobinya paling baca Quran. Udah. Jangan lupa saya lontar pas udah nyebut nama. Nama saya Fauzia, bisa dipanggil Fauzia atau Putri. Hai Fauzia. Nah, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rifana, biasa dipanggil Rifana Fauzia. Hobi saya mendengarkan musik. Nama saya Isandra. Sabar. Nama saya Citra Madanian, biasa dipanggil Nisa. Hobinya main game. Hai Nisa. Nama saya Anani, panggilnya Nani. Hobi saya Hai Nani. Nama saya Siswi Hasayaka, dipanggilnya Wina. Hobi saya baca buku. Hai Wina. Nama saya Sri Sari, bisa dipanggil Amira atau Mira. Hobinya lari. Kenalan, nama saya Nabila Bilqis Hasanah, bisa dipanggil Nabila. Hobi saya main game. Nama saya Siti Ramadan, sama Nista. Hobi saya Halo, perkenalkan nama saya Kalisa Putri, dipanggil Kalisa. Hobinya mendengarkan musik. Halo Kalisa. Oke, baik, tadi kita sudah perkenalan. Mungkin biar kita lebih semangat lagi, kita speaking dulu. Speakingnya mau apa nih? Lanjut kata aja ya. Dari kata aja. Apa ya? Makan. Makan berarti 2 kali putaran ya? Oke. Kantong. Tong. Tong sama Ya, Pak. apa? Pak. Masih enggak dong? Paham. Iya. Ya. Paham. Hampers. Ya, organisasi. Baik. Starter. Mas. Mana Mas ya? Mas. Masa. Apa? Master. Masak apa yang masak? Masak. Ya. Masak. Sapu. Bu. Itu juga. Bu. Wah, ini. Kucing.
Sangkut. Kut. 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 Tengok. Oh. Kopi. Pi. Ya. Lampu udah selesai ya. Selanjutnya kita mengucapkan ikrar janji biar kayak apa ya, biar kita tuh bisa menjaga rahasia yang kita udah ucapkan pada hari ini. Jadi nanti Bapak ngomong, kalian juga ikutin ya. Jadi misalnya nanti kan saya, ntar Bapak ngomong Muhammad Rizky, berarti kalian nama kalian. Oke, baik, ya ikutin. Saya Muhammad Rizky akan merahasiakan apapun itu yang terjadi di dalam konseling kelompok pada hari ini. Oke. Sekarang mungkin kita lanjut. Bapak tegaskan kembali, kita di sini akan melakukan konseling kelompok yang bertujuan untuk mengentaskan masalah pribadi masing-masing anggota kelompok. Oke, sekarang Bapak, kita akan lanjut ke kegiatan inti. Sekarang Bapak mau nanya, akhir-akhir ini apa sih masalah yang mengganggu pikiran kalian? Yang dari anak nilainya maksudnya gimana? Ya, sekarang jadi kayak lebih ke takut gitu loh, di misalnya dan gitu lagi. Oh, iya, Bapak mau ngasih tahu lagi. Masalahnya itu bebas, boleh dari karir, pribadi, sosial, sama belajar kayak sekolah. Oke, masalah nilai yang takut terjadi lagi di masa yang akan datang. Ya, Pak. Bebas. Sebutin aja, bisa contoh bingung ngatur tidur malam, itu sama aja masalah. Ya boleh, berarti manajemen waktu. Anissa. Sama sih kayak nilai, kadang pikirannya turun. Oke. Susah untuk belajar sama dia. Oh, ngatur pola, ngatur waktu lah, kayak sama aja. Ya. Dina. Perenang waktu. Sekarang udah waktu ya. Sama sih kayak Fauzia kan nilai kadang juga jadi apa animator lah, terus juga Ya. Jadi masalahnya. Ya. salah sama apa apa Berarti baik-baik aja. Ini kita berbuat baik gitu. Iya. Jadi malah Oke, jadi tadi kalian sudah ngasih tahu masalahnya. Nah, sekarang Bapak ingin nanya kalian, kira-kira dari masalah kalian siapa nih yang ingin kita selesaikan terlebih dahulu? Yang benar-benar mengganggu kehidupan dia, yang berkepanjangan gitu. apa ya mungkin Boleh. Berarti tadi berapa orang? Dua. Oke, mungkin Bapak beri skala, skala 1 sampai 3. 1 itu ibarat biasa aja dikekangnya, 2 sedang, 3 yang parah lah. Coba Dina coba bisa dikasih tahu skalanya berapa 1 sampai 3. dua Oke.
ceritain siapa dulu? Rina aja. Oke, Rina. Oke, silakan sekarang mungkin Bapak mau nanya, Rina bisa ceritain secara mendalam apa masalahnya kira-kira. Yes. Kalau mau nangis nggak apa-apa, soalnya tenang aja, ini kita udah ikrar juga, udah nggak bocor lah apa yang mau ngomong. Dengerin temennya, dengerin ntar biar tanya gimana. Kalau nangis sebenarnya Nggak apa-apa. Pelan-pelan tarik nafas, buang, pelan-pelan ngomongin. Ya, ceritain aja nggak apa-apa. Dia lepasin aja omong. Ntar temennya ngasih. ya kan kadang kalau main kan kayak suka ditelepon gitu kan. Nah terus kan jadi merasa nggak enak kan sama temen kayak jadi tuh apa ya kayak jadi temen aku yang merasa bersalah karena ngajakin aku main. Ada lagi? Nah Nggak apa-apa. Tenang aja, tarik nafas. Iya. Relax. Ayo, pelan-pelan aja ya, ngomong. jadi kan takutnya tuh temen aku jadi kayak males nih ngajakin Wina soalnya dikit-dikit di telepon jadi kayak bersalah gitu. Udah tenang aja nggak apa-apa. Ada lagi nggak? Atau ada hal lain gitu selain kamu main, diteleponin atau iya, Terus kalau main tuh sorry. kayak cuma Sabtu Minggu dong. Itu juga minggu cuma sampai sore. Lalu pulang. Ada lain nggak? Udah cukup. Oke. Gimana teman-teman, ada yang mau nanya nggak terkait masalahnya? Kayak mungkin contoh, mungkin kesehariannya gimana? Ayo silakan teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Biar kita selesai bareng-bareng, mungkin kalau bisa pelan. Mungkin aja. Ini aku nanya, kan Wina ceritanya kayak cuma pas main doang. Kan kalau di rumah tuh juga diketatin kan? Enggak. Tapi ini ya, kayak aku merasa kesepian soalnya kan bapak kerja, terus aku kerja, terus aku kan hanya punya adik. Nah tapi ada tuh kayak main, dan aku nggak di rumah. Terus kayak mama apa ya mama kerja tapi kerjanya tuh kayak cuman kayak mama tuh feeding gitu loh, kayak misalnya orang ada mau barang gitu ya. Lagi ya, jadi aku mau nanya deh. Jadi kamu punya adik, berarti kalau misalnya Kan jarak aku sama dia itu juga lumayan jauh, jadi kayak nggak bisa diajak cerita gitu-gitu kan. emang umur berapa adik? Kelas 3 SD. Begini, jadi kan ayah kamu kerja, kamu kerja tapi kadang pulang lagi. Berarti kerjanya 5 jam. kamu dua bersaudara? Dan sama kamu kerja juga. Oh, berarti tanggung jawab itu kamu yang megang masalah adik kamu? Atau Nah, gimana? juga sih, tapi kayak kalau emang nggak dibolehin main tuh setidaknya tuh di rumah kayak jangan dibikin kesepian gitu loh. Maksud aku tuh kayak gitu. Iya, tadi kamu hobinya apa? Baca apa? Seharian kamu kayak gimana dia? Gitu. Kayak baca website gitu. Tapi kira-kira apa aja sih yang kamu senengin misalnya
bisa ngisi gitu. Selain baca pet. Mungkin karena kamu udah kebiasaan di rumah jadi bingung. Ya di rumah itu gitu. Tapi kalau misalnya kayak yang kamu bilang, kamu kan main, diajak temen kamu diteleponin, temen kamu emang tahu kalau kamu diteleponin? Karena kan kayak kayak Tapi kamu tahu nggak dia tahu? tahu ya kayaknya. Tapi pemikiran kamu kalau dia salah karena kamu ditelepon bener gak ini? Apa itu pemikiran kamu? Iya, aku takut kayak gitu. Makanya jadi ngerasa kayak kamu Itu pemikiran itu yang harus kamu ubah. Jadi gak semuanya yang berkaitan sama orang tua itu teman kita bakal mikir apa yang kamu pikirin. Kayak tadi kayak iya kayak misalnya kayak nanti dicari dulu, nggak bakal kayak gitu. Kalau emang dia teman baik, lebih kayak kita bisa bilang sahabat, dia pasti ngerti. Dia nggak mungkin kayak gue nggak mau ajak lagi, nggak mau gini, nggak mungkin. Bapak juga gitu sebenarnya sama kayak kamu. Jadi apalagi kan bapak sekarang udah kuliah, bapak kalau main-main, kalau mereka misalnya sampai nginep nih, bapak pulang sampai jam 8 malam kali, bapak ngomong ya nggak boleh, soalnya ada kewajiban lain dari orang tua. Apalagi bapak juga melebihi kamu, bapak di rumah bertiga, alhamdulillah ya punya warung. Jadi ya gitu, yang megang warung ibu, abang, anaknya udah meninggal, ibu sama apa, sama kakak. Jadi gak mungkin juga ibu kakak terus yang jaga, pasti kan kakak punya abang. Kakak ini berdua bersaudara, abang kakak itu saling-salingan dulu, jadi apa-apa ya kakak ganti-gantian aja. Jadi teman kita juga paham kalau emang dia bener-bener ngerti arti pertemanan kayak gitu. Jadi mungkin pertama sih kamu bisa ngasih pengertian juga ke teman kamu, sama gimana caranya kamu itu ngerasain waktu sekian itu berarti, sangat berarti. Emang misalnya gini deh, coba tanya, kalau kamu main emang biasanya ngapain sama temen kamu? banyak. Contohnya beberapa deh, apa satu dua? Apa? Cerita-cerita. Tapi kalau cerita gitu kalian di mana? Kayak kafe atau gimana gitu? Atau main rumah aja? Tapi kan kalau misalnya kayak kamu bilang kamu kayak ngerasa kurang mainnya jam sekian malah udah disuruh pulang. Tapi kalau yang kamu bilang kamu main cuma ngobrol, cerita-cerita. Tapi kan kalau kita lihat kan kalau ngobrol bisa nonton. Tapi kalau misalnya beda kalau nggak mau kita tuh maksudnya masih boleh main, itu dibolehkan main kan, cuma emang waktunya aja yang dibatasin. Itu bukan termasuk karena dia masih diboleh main, kecuali yang kayak benar-benar dia yang nggak boleh main. Ya mungkin Vina tuh pengen ngerasain main yang lebih Iya. lama. Nah, balik ke sekolah kayak levelnya nih. Tapi pasti jadi itu Anak-anak pasti kecil main lagi. itu nggak diganggu dengan telepon. Oh ya, Padahal misalnya kan kayak kita lagi seru-serunya main, dan terus tiba-tiba disuruh pulang, itu kan kayak itu tuh
kamu tuh kayak gimana sih? Pas kamu ngomong kayak ntar dulu mah kan deket bisa kayak gitu. Iya, tadi ya udah pulang gitu. Pokoknya jam segini ya pulang ya. Tapi kalau yang menurut kamu sih sebenarnya bisa aja kamu kasih penjelasan, pengertian. Di sini pakai video TikTok juga udah pernah. Harus WhatsApp. Enggak kan lagi scroll TikTok pas banget tuh sini dan kayak gitu. Kayak videonya tuh kayak ngomong gitu video TikToknya. Aku gedein kan formulirnya depan mama. Ya diem aja. Nah, Kirimin, jangan gitu. Orang tua kamu umurnya berapa? Masih ada di mana? Bismillahirrahmanirrahim. iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, jadi bapak mau nanya lagi. Pernah nggak sih kayak kamu bisa ceritain mungkin kayak contoh dari apa yang kamu ngomongin itu tadi kan kamu gitu gua gitu. Coba kamu bisa contohin kayak misalnya kamu main jam sekian, disuruh pulang jam sekian atau gimana gitu. Cara ngegoreng kayak gimana gitu kamu? Kata saya kan masih ini aja mengawasan waktu kalau nggak mau kayak gitu ya udah nikah aja gitu. Iya, Iya. karena aku juga gitu ya. Sebenarnya mau gimana pun orang tua kita mau sampai kasar atau gimana sebenarnya ya balik lagi itu tuh emang dasarnya apa ya was-was lah beliau itu nggak mau anaknya kenapa-napa mungkin karena kamu masih umur ya masih kayak masih pengennya masih aktifnya mau main lah inilah mungkin jadi yang nggak mau diganggu gitu mau orang tua bapak juga pernah kayak gitu enggak sih nggak pernah sih bapak sangat soalnya Iya kan. bapak sangat Enggak nih. Ayo deh. itu sih jadi mungkin kamu bisa kasih penjelasan tapi kamu pernah ngomong sih kayak saya gini tapi kamu harus tahu loh kita nyindir orang tua pakai video apapun itu nggak masuk Iya. harus langsung Berdua mau misalnya mau contoh kamu punya pacar kamu nggak mau ngomong ke orang tua kamu kamu statusnya nih biar rumah kamu ngomong berharap kayak ih misal kayak cantik banget itu nggak bakalan cuman kayak udah lewat serius jadi emang pada dasarnya ya begitu kita harus ngomong empat mata mungkin kayak kasih tahu mah saya masih pengen main mungkin kamu bisa kayak ngomong minta tambahan waktu kan kamu ngerasa kurang kan waktu mainnya atau nggak betahnya diteleponin atau gimana sebenarnya dua-duanya coba yang lain gimana nih kan pasti ada pengalaman juga tuh kayak Wina Iya. gimana ada yang mau ditanya nggak kayak apa sih gitu Lipat dulu tuh gitu, dulu juga begitu kayak baru main sebentar tuh lebih parah dari Mirna malah kayak kita nggak benar-benar nggak boleh main terus kayak keluar juga harus dia yang nyuruh gitu orang tua yang nyuruh baru kita maksudnya kayak keluarnya juga beli makan gitu terus nggak boleh benar-benar nggak boleh keluar dulu tuh apa teman harus yang keluar kitanya nggak boleh kayak kalau pengalaman ya main tuh kayak harus temennya nah kurang-kurang ya terus sama biar boleh ya kalau izin sendiri pas waktu masih sendiri itu benar-benar boleh kan juga gitu Terus kalau tidur kayak sama kayak HP-nya suruh terus ditaruhnya tuh bener-bener harus di deket gitu kayak tapi emang sebelumnya ya dari dulu kamu digituin apa karena ada
Apa karena dulu kamu begadang mulu gitu jadi sampai di itu ya? Enggak, yang kamu tahu gimana, kamu dulu bukan sering begadang kan? Enggak, orang dari dulu emang udah kayak gitu jadi gitu. Oh, mungkin ya kalau udah begini sih menurut kakak balik lagi cara didik orang tua itu beda-beda. Tapi ya gitu, kalau emang kamu mau kayak dikasih lebih batas waktu atau nggak mau diteleponin, mungkin kamu ngasih penjelasan. Apa enggak gini aja, kamu bilang, "Mak minta tambahan waktu sekian," ntar langsung pulang, nggak usah ditelepon, bisa kamu ngomongin baik-baik kayak gitu. Itu paling. Apa ya? Kalau misalnya titik terendah kamu misalnya kayak gitu, kamu sampai nangis nih. Kayak ngerasa gimana? Kalau misalnya nih kayak kamu lagi main nih, asik ceritanya, terus kamu nelpon, kamu gimana? Bete banget. Tapi sebenarnya kalau kamu tadi pernah mikir gak kayak misalnya waktu main saya itu udah cukup, kayak ya seharusnya kalau emang kamu udah tahu dibatasin terus, kamu tuh harus bisa cari apa ya yang bener-bener bikin hati kamu tuh seneng. Jangan yang kayak gimana ya, contohnya misalnya nih kamu ngobrol, mungkin kamu harus nyari, jangan ngobrol kayak mungkin kamu main apa gitu yang ibarat kata sebelum orang tua kamu udah nargetin waktu sekian, itu tuh kayak udah selesai gitu loh, ngerti gak? Jadi bukan yang ntar pas udah jamnya orang tua kamu nelpon, kamu belum selesai dengan apa yang kamu lakuin, itu malah bener-bener bikin bete, bikin kamu nangis, bikin kamu ya campur aduk lah. Jadi gitu aja sih. Ada yang nanya lagi nggak nih terkait tadi itu masalahnya Binak yang gimana? Tapi kalau kata Fauzi sih menurut kakak ada benernya. Kalau itu belum termasuk iya. Gak cuma banget, cuma kayak lebih khawatir. Iya. Mungkin pertama itu kekhawatiran orang tua. Kedua, dari yang kamu ngomong, kamu kan dari dulu berarti emang cara didik orang tua kamu kayak gitu. Mungkin ada saatnya nanti gitu. Nah, Jadi betul. makin lama makin bebas. Nggak bisa. Maksudnya Kayak dimulai dari Iya. kapan banget kayak begini. Dan iya ada waktunya, dan mungkin kamu juga bisa kasih pemahaman, penjelasan, dan bener-bener yang nggak bisa ngapa-ngapain. Mendem dong deh kok. Itu udah bener-bener yang parah. Kecuali kayak keluarnya bohong gitu itu baru boleh gitu. Lu Iya. enggak. Dan satu lagi, kamu juga jangan selalu ngerasa kayak misalnya kamu lagi main di telepon, kamu langsung mikir temen kamu langsung negatif lah, kayak temen gue gini, gue disalahin. Jangan, kamu ngomongin aja, gue si orang tua, maaf ya, ngomong baik-baik aja, jangan malah kayak di telepon nih, kamu langsung pergi aja, nggak ngomong ke teman kamu. Kalau kayak gitu malah temen kamu langsung bener-bener nilai kamu jelek. Kayak bapak gitu tuh, disuruh pulang. Orang mah kan kalau cowok biasanya kan cewek kosan dulu ya. Iya. Kalau cowok teh udah. Tapi mereka udah paham, jadi nggak ada masalah juga. Nah itu aja sih. Gimana, Bina? Ada yang mau diceritain lagi nggak? Keluarin aja dong. Iya, kita udah cukup. Udah. Jadi tadi udah diceritain masalah rumah, udah kita bahas. Jadi sekarang mungkin dari teman-teman nih dari kanan lagi memberikan tanggapan buat Wina, kayak masukan lah, kayak Wina tuh harusnya gini, harus gini. Ayo sekarang dari ujian. Kayak mikirnya tuh maksudnya kalau misalnya kayak seperti itu
ini nggak ada yang tahu gimana masalah suami itu. Iya sih. Ya ada lagi nggak? Semangat. Saya nggak tahu nih. Ayo. Atau mungkin ada yang kurang nangkap masalahnya, ntar Wina cerita baru tahu. Ayo. Ya, apa merdeka kalau juga sih sebenarnya. Benar. Tadi Pak harus seperti cara dia. Kan karena khawatir takutnya kayak orang tuanya punya masa lalu yang begini. Takutnya kalau dibebasin takutnya kayak orang tuanya. Makanya kita khawatirin. Insya Allah. Udah cukup. Udah lagi nggak? Ya udah. Ayo. Masukkan tanggapannya. Pasti kalau berjalannya waktu ya bakal bebas lah, kayak udah bebas. Pokoknya dari aja. Nggak bisa. Ya, karena itu berjalannya waktu pasti kamu akan bebas, tapi dengan aturan, pelan-pelan, kayak gitu. Aku tuh maunya tuh kayak kalau misalnya nggak dibolehin dia jangan gitu kayak Oh, iya gitu kayak gitu. Emang pernah bawa teman ke rumah tuh boleh tapi kadang kayak nggak enak aja gitu soalnya kan ada yang kayak kadang kritik gitu kayak takutnya ntar ada aku kayak ngecanda ini Oh, kayak misalnya gitu misalnya kita kan kayak kalian kadang pasti ngomong gitu tapi kan ntar adanya malah iya ngusir aja kasih syarat aja dirasain aku Pembebas lagi. ayo lanjutin. Kita masukkan tanggapan dari masalah. Banyak sabar aja sih. Pokoknya kalau misalnya itu Vina kayaknya harus kayak punya pola pikir kayak oh berarti orang tua gue didikannya kayak gini nih, berarti kan kayak yaudahlah gitu aja lah ulurnya gitu. Terus mungkin nanti ada saatnya Vina bakalan main dari diteleponin gitu kayak 17 tahun standar sih. Ya tetap semangat. Mungkin orang kamu akan sayang sama kamu. Ya apalagi kan zaman sekarang perkembangan pergaulannya ada seks bebas begini. Mungkin orang tua kamu takut kamu kena ya kena seks bebas itu. Ya sebagai semangat ya. Jalan manapun itu terkadang kan digangguin gitu kan. Terus yang pertama ajakin teman aja tuh nggak apa-apa tau. Misalnya kalau saat ada yang main nih, itu tuh bawa aja teman ke rumah daripada lo sendiri kan. Bawa nggak harus rame-rame, 1-2 itu cukup kan. Terus yang kata Lisa tadi kalau main tuh pasti kan dia kan besar ya ulangan kan. Itu tuh cari kesempatan aja gitu. Kan misalnya kita pulang jam sekarang nih jam 9. Nah aja kalau tua habis zuhur atau asar gitu tuh jadi cari ini aja terus kita balik lagi ke Solo udah jemput udah selesai iya soalnya kebaikan tapi kasih tahu orang tuanya pulangnya berapa minimal kalau kamu habis sore jam 1 kan jangan ajak pulangnya jam 1 tapi jangan bilang main gitu kan intinya kan pulang kan pulangnya jam 1 Pulangnya jam 1
komitmen dari anggapan teman-teman, kayak Mina mungkin kayak ya saya akan mungkin dengerin buat tahu tadi yang kita buat teman-teman gitu di komitmen kayak berjanji lah sama diri kayak bakalan ya pelan-pelan ikutin alurnya kayak gitu. Ayo sekarang ini Mau ucap terima kasih sama-sama. Ya nanti juga dapat pikiranku diubah jadi positif, terus terus lebih memahami kayak cara diri kamu. ya. Ya. Oke, Bapak mau ngasih tahu juga. Jadi kamu kan anak perempuan kan satu Mungkin dua. adik cewek. Oh, ini tuh kamu juga kan anak perempuan tadi benar katanya sama cara didik orang tua itu berbeda-beda sama kayak sama yang dibilang biar itu benar kamu itu harus sabar ikutin aja alurnya di umur sekian umur 15 ya sekarang ya mungkin masih belum dikasih kebebasan mungkin nanti ikutin aja dulu jalannya pelan-pelan kalau emang belum bener-bener dikasih kamu pelan-pelan kasih pengertian penjelasan sama yang dibilang Karisa tadi kalau emang kamu ngerasa kesepian di rumah ajak aja temennya bener tadi kalau nggak salah ada adik kamu omongin sama temen kamu ngomongnya jangan gini-gini temen kakak ada loh di sini Kalisari itu dia orang Betawi dia kan pegawainya tidak ada orang itu dia sekomplek keluarga besar kalau kita main ke dia nggak boleh ngomong kata-kata kasar kalau ngomong wah kita yang kena jadi walaupun kita udah biasa ngomong kotor mau nggak mau harus nyesuaiin kayak gitu teman kita juga pasti mau kok katain kita kalau kita ngomongnya baik-baik ngomongin aja ini ada adik gua lu jangan ngomong kasar ya ngerinya adik gua nangkep ntar malah dilakuin kayak gitu aja sih gimana Wina? Gimana udah enakan atau mungkin kita lanjut pesan-pesan deh sekarang dari kanan ya pesan-pesan kalian ngikutin kelompok ini apalagi kita prima orang lain bisa jadi lebih ini ya berani berpendapat jadi mengambil hal yang positifnya itu loh. Jadi kayak dengan cerita itu kita dapat kayak kita tuh juga harus ngertiin rasa malu juga. Jadi jangan pernah egois sama diri sendiri karena orang lain kan juga kita tuh pokoknya yang terbaik lah itu ya benar udah ya lanjut dapat pendapat dari cerita orang lain bisa jadi terbuka betul lanjut Terus
Pak, saya main dari seminggu yang lalu Pak, saya punya pacar waktu kedua. Pusing di rumah Pak, pusing. Malah ya saya Pak. Misalnya tuh ya lima kosan tuh bagus sih menurut aku ya, kan sharing is caring ya. Jadi kita sharing terus dikasih penjelasan harus gimana. Jadi tuh lebih lega aja bagi buat Wina. Kalau tahu sih di Instagram tuh IG Notes Wina capek banget ya. Saya sering lihat di IG Notes-nya kayak capek sama orang tuanya. Jadi Wina pas udah kayak gini jadi tahu apa yang harus dilakuin. Ya ini gini. Misalnya menambah ilmu lah pokoknya. Jadi kalian juga pasti kan tahu nih cerita orang lain tuh seperti ini. Tapi ingat, ini tuh rahasia, jangan disebarluaskan seperti itu. Oke, sekarang mungkin ntar kita kegiatan konseling kelompok selanjutnya Senin depan lah ya. Oke. Intinya mohon maaf sebelum kita menutup kegiatan konseling kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa membaca Al-Fatihah di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. You used to call me on my cell phone.